Oke, sebelum kita masuk ke series MU Career Mode kita, di sini saya minta waktunya lagi sebentar aja untuk saya kembali lagi memperkenalkan kepada teman-teman semua bahwasanya ada lagi salah satu konten kreator di YouTube yang nama channelnya adalah Star Football ya. Jadi ini cukup berbeda dibanding channel lain yang pernah saya promosikan sebelumnya karena dia ini main di mobile. Jadi bukan main di konsol, PS4, Xbox ataupun lain-lain, dia nggak main di PC juga ataupun laptop, tetapi dia main di smartphone atau mobile. Dan ya kenapa saya bilang menarik karena di sini di channel ini di channel saya ya Asadikul Haq ini beberapa kali udah mempromosikan channel lain tapi semuanya main yang sama, main FIFA 20 ataupun PES 2020 itu di konsol ataupun PC. Dan ini pertama kali saya melihat ada konten kreator di YouTube yang berani terjun di YouTube dengan mengandalkan mobile, game mobile gitu. Kalau misalnya kita bicara game mobile, ada banyak bang yang main game mobile di YouTube seperti, iya memang ada banyak ya, ada banyak seperti Mobile Legend, PUBG. Tapi yang saya salut di sini adalah dia berani terjun di YouTube dengan game mobile PES 2020. Jadi untuk game sepak bola itu masih jarang sih menurut saya untuk youtuber Indonesia yang main game sepak bola mobile itu masih cukup jarang. Dan saya salut banget dengan Star Football ini karena dia berani menggunakan apa yang dia punya. Ya jadi ada banyak yang saya temui atau yang saya tahu orang-orang di luar sana yang ada alasan untuk tidak memulai terjun di bidang ini. Dia bilangnya kayak gini, Bang, saya mau juga jadi konten kreator di YouTube, tapi saya nggak punya PS4, saya nggak punya PC, saya nggak punya kaset FIFA 20, saya nggak punya PES 2020. Itu menurut saya cuma alasan doang. Kalau memang dia benar-benar mau mulai di YouTube, gunakan aja apa yang ada. Contohnya smartphone ini kayak Star Football ini, dia menggunakan apa yang ada, nanti perlahan-lahan nabung mungkin untuk membeli PC untuk mengupgrade ke laptop ataupun konsol. Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa sih. Karena seperti yang saya bilang tadi, ada banyak orang di luar sana yang nggak pernah mulai. Bukan cuman konten kreator FIFA 20 ataupun PES 2020. Ada banyak sekali. Misalnya jenis konten vlog gitu loh. Dia beralasan kayak gini, Bang, saya mau main di YouTube juga, saya mau bikin vlog, tapi saya nggak punya kamera, saya nggak punya kamera DSLR. Jadi dia itu orang-orang kayak gitu tuh mau mulai nge-YouTube kalau alat-alatnya udah bagus gitu loh. Jadi itu menurut saya pemikiran yang salah banget sih. Memang sangat bagus kalau misalnya kita mulai dengan alat yang memadai. Tapi kalau memang nggak ada, belum punya duit untuk beli alat yang bagus, ya gunain aja dulu yang ada. Nanti perlahan-lahan upgrade satu-satu gearnya, mulai dari mungkin beli tripod atau kamera atau apapun itu. Jadi mulai aja gitu loh. Karena ya kalau nggak mulai ya nggak bisa-bisa pak. Orang kalau nggak pernah memulai satu langkah itu nggak bakal terjadi, nggak bakal berhasil. Nggak ada konten kreator di luar sana yang baru mulai itu langsung bagus hasilnya, nggak ada pak. Kalian cari aja deh untuk konten kreator sekarang yang udah besar, udah jutaan subscriber, video pertama mereka itu kayak gimana? Ada nggak sih yang langsung bagus? Iya ada mungkin, tapi cuman sedikit doang. Mungkin yang bagus itu yang pada saat mulai itu memang dari kalangan artis atau kalangan yang memang punya banyak duit ya kan. Tapi untuk kalangan yang biasa-biasa kayak kita ini, ya mulai aja pak, mulai aja dengan apa yang ada gitu. Sambil belajar juga. Percuma juga misalnya punya alat yang bagus tapi nggak belajar, nggak tahu pakainya kan. Jadi menurut saya sih Star Football ini udah melakukan langkah yang tepat sih dengan memulai apa yang dia sukai pastinya. Dan ya saya dari tadi banyak ngoceh banget dan ini kita fokus dulu ke Star Footballnya ya. Di sini dia sedang memainkan series Euro 2020 juga bersama timnas Belanda. Tentunya ini game mobile, sekali lagi ini game mobile ya. Jadi ini opsi yang menarik banget untuk teman-teman semua. Karena saya tahu juga kemarin kan saya adain polling tuh. Di sini ada beberapa yang main game mobile gitu loh. Jadi pastinya ini tontonan yang cukup menarik untuk mereka. Dan bukan cuma masalah eFootball PES 2020 di mobile, dia juga main istilahnya game lain gitu loh. Ini ada reporter, kayaknya sih kalau dilihat dari judulnya ini kayak semacam game-game horror gitu. Saya udah nonton episode pertamanya nih reporter, cuman
di situ saya memang lihat nuansa-nuansa horornya ada sih. Jadi kalau nggak salah sih game horor itu. Walaupun saya nggak nonton sampai habis, cuman kayaknya sih dilihat game horor. Dan untuk reporter juga ini adalah game mobile juga ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang tertarik ya silakan aja bantu Start Football ini dengan cara subscribe channelnya, kemudian menonton video-videonya, beri dia masukan juga karena ini tentunya penting banget untuk seorang konten kreator pemula di awal. Jadi butuh banget masukan gitu loh. Dan dia juga udah bilang ke saya nanti bang misalnya kedepannya ini dia bakal usahain untuk beli PC juga dan laptop juga ya untuk untuk mengedit dan main juga di FIFA 20 versi konsol ataupun PC. Karena memang kalau dari segi grafik ya ini memang kita harus akui dari segi grafik memang pastinya lebih unggul yang di PC ataupun di konsol daripada mobile. Tetapi menurut saya dari segi gameplay, dari segi keseruannya ya sama aja kok. Namanya juga sama-sama sepak bola kan. Jadi menurut saya nggak terlalu membedakan kayak gimana sih. Dan sisi lainnya kalau kita main di mobil itu ada keuntungan tersendiri. Contohnya misalnya kita lagi di luar nih, kita mau main main sepak bola di mobil itu simple banget. Tinggal langsung buka HP, terus kemudian masuk ke aplikasinya dan udah main. Beda halnya dengan PC sama konsol kan, aduh mesti di rumah gitu loh. Pokoknya dimanapun kalian simpan itu PC ya mainnya pasti di situ dong. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Dan kemudian juga untuk game-game di smartphone zaman sekarang itu grafiknya udah meningkat ya, nggak seperti HP-HP dulu yang pada saat belum di beberapa tahun yang lalu itu belum bagus, tapi sekarang udah mantap banget. Contohnya aja kayak PUBG itu udah mantap banget grafiknya ya. Ya, jadi itu dia aja, mungkin agak panjang ini video promosinya. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah menonton dari awal tadi, dan mohon maaf juga kalau misalnya kepanjangan gitu loh, karena di sini saya sangat senang banget membantu teman-teman konten kreator di awal kayak begini seperti Start Football ini, karena dia benar-benar berani untuk terjun di bidang ini dan dengan mengandalkan apa yang dia punya. Saya salut banget dan semoga sukses untuk Start Football. Bantu dia, saya mohon kepada teman-teman semua untuk bantu Start Football ini ya. Jadi itu dia aja link channel dari Start Football, saya taruh di tombol ini seperti biasa di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Kalian klik aja di situ dan langsung aja bantu. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton tadi, sudah membantu sesama konten kreator. Dan kita langsung masuk aja ke series Manchester United Career Mode kita. Selamat menonton. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star. Oke, kembali lagi di channel Asadi Kulhak dan kita kembali lagi bermain Manchester United Career Mode kita di FIFA 20, dan sekarang kita udah memasuki babak semifinal Liga Champions dan bakal berhadapan dengan Barcelona. Jadi untuk mengingatkan kembali bahwa Barcelona ini adalah tim yang kemarin di musim kedua kita itu yang menggugurkan MU di babak 8 besar Liga Champions. Jadi ini adalah saat yang tepat. Ya, jadi kita bakal berusaha membalaskan dendam MU nih karena kemarin kalah kan di Liga Champions. Jadi ya, hopefully kita memenangkan pertandingannya. Dan untuk top scorer sendiri ini di Liga Champions dipegang oleh Ousmane Dembele dengan 9 gol. Kemudian di posisi kedua ada pemain kita yaitu Tim Werner dengan 8 gol. Jadi cuman selisih 1 gol. Dan juga ada Jesus nih dari Bayern dan Philippe Coutinho juga. Jadi 2 pemain Barcelona nih, mantap banget. 2 pemain Barcelona menjadi top score. Oke, jadi kita fokus dulu untuk Liga Champions hari ini. Semoga kita bisa memenangkan leg pertama. Ini apakah kita away leg pertamanya? Kayaknya sih away ya. Oke, kita away sih. Away. Dan aduh, ini Ronaldo minta dimainkan lagi nih di Liga Champions. Oh iya sih. Dia bakal jadi kapten kalau misalnya nanti kita tembus ke final ya. Tenang aja. Kita hadir dulu untuk press conference-nya dan semoga Tim Werner fit. Oke, jadi saya jawab ini aja, we are pro team ya, walaupun kadang-kadang nggak nyambung Pak jawabannya.
Ya saya siapin aja biar naik lagi moralnya menjadi happy. Ini nggak bisa feel happy apa? Ini agak lumayan sulit ya untuk moralnya squad kita dinaikin. Kalau moral personal itu agak lebih mudah karena cuman per individual doang. Kalau ini tim kan harus menyeluruh gitu loh. Jadi semoga. Duh. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias por venir. Semoga kita memenangkan pertandingan hari ini. Wah, saya deg-degan banget pokoknya karena ya tahu sendiri lah di FIFA ini Barcelona OP banget, Pak. Oke, dan untuk baju kita sih pakai baju warna putih sih ya. Oke, biar lebih terang dikit. Kalau misalnya pakai warna hitam tadi agak gelap, dan Barcelona jadi bajunya bisa dibilang lumayan gelap kan. Oke, kita atur dulu line up-nya. Oke, jadi ini dia aja starting line up yang bakal saya turunkan hari ini. Kalian bisa lihat ya, Timo Werner langsung turun sebagai starter. Kemudian di sisi kanan kita Paulo Dybala bakal bersiap-siap juga. Kemudian untuk Daniel James juga bakal turun ya, karena Pulisic ini cukup kelelahan. Dan kemudian untuk gelandang kita siapa lagi kalau bukan De Jong, Bruno Fernandes, dan kapten Scott McTominay. Untuk kiper David De Gea pastinya. Kemudian untuk center back kita Jonathan Tah saya duetkan dengan Clement Lenglet. Kemudian right back Wan Bissaka dan Luke Shaw. Oke, kita langsung gas nih. Oke, dan ini dia. Di sini ternyata kalian bisa lihat nih ada Lautaro Martinez juga ternyata ya. Kemudian Ousmane Dembele masih tetap ada, Philippe Coutinho juga masih betah di Barcelona. Oke. Dan ini dia El Libertador, markas dari Barcelona. Ini saat yang tepat nih untuk apa ya, paling enggak kita bisa ada goal away di sini. Dan ini dia knockout pace-nya. Leo Messi turun kah? Kayaknya enggak sih. Oke, itu tadi entam dari Liga Champions, dan Philippe Coutinho dapat kartu kuning. Ini nggak ada Messi. Oke, di bangku cadangan pun nggak ada Messi. Oh, ada sih, bangku cadangan ada bersama Griezmann. Kemudian Dayot Upamecano, mantan pemain Manchester United yang kita memang jual itu waktu itu, bakal berhadapan dengan MU sekarang sebagai musuh pastinya. Ter Stegen pasti turun juga. Dan ya ini dia squad dari Manchester United. Semoga performa Timo Werner semakin bagus di sini di Liga Champions. Tapi kalau misalnya enggak, kita bakal langsung masukin Marcus Rashford. Andreas Pereira juga bakal main kalau misalnya kita udah cukup unggul di leg pertama ini, di babak pertama mungkin. Karena kemarin, bang mainkan Andreas Pereira bang. Iya sih, emang agak ini saya lupa pak untuk mainkan semenjak Fred udah kita jual. Jadi jarang banget kita mainkan Andreas Pereira. Karena bingung juga saya mau pasangkan dia sama siapa ya di tengah. Junior kasih ke Merino. Oke. Aduh, Bruno Fernandes, mungkin sedikit tegang Bruno Fernandes ya. Oke, Merino, Paul Dybala, didapat lagi oleh Philippe Coutinho, Lautaro Martinez, Coutinho. Oke, Coutinho, Merino, aduh, Junior, coba crossing, di sana ada, untung aja ada ini, siapa lagi namanya, De Jong.
Aduh, oh my god. Astaga, weh MU, come on. Kenapa jadi... Oke, penguasaan bola sejauh ini Barcelona. Dikuasai dengan baik bolanya. Verratti. Merino. Oke, nice. Bruno Fernandes. Oke. Daniel James. Ayo Daniel James, come on. Tim Werner. Tim Werner udah coba syuting. Oh. Ter Stegen. Mantap sih percobaannya. Ya pastinya nggak semudah itulah membobol Ter Stegen. Dybala, ada Tim Werner di sana. Waduh, Bruno Fernandes. Ada apa denganmu, Bruno? Junior. Coutinho lagi-lagi. Verratti kasih ke sisi kanan, ada Montiel. Alan. Balik lagi Montiel tuh. Alan lagi-lagi. Ousmane Dembele. Verratti. Merino. Oke, Scott McTominay bagus banget. Bruno Fernandes. Aduh. Nah, Wan-Bissaka dapat. Aduh, come on. Sekali lagi kasih ke Paul Dybala. Di sana ada Firpo. Come on Dybala. Aduh. Oke. Merino. Junior sekarang. Merino lagi-lagi. Konate. Ousmane Dembele. Montiel. Oh, good job, Luke Shaw. Ousmane Dembele sekarang kasih ke aja Montiel tuh. Verratti. Alan. Aduh, kemana MU? Masa iya sih? Ini Barcelona sejauh ini menguasai ball possession. Verratti. Oh my god. Astaga. Waduh. Kesalahan sekali tadi. Udah ditepis sama DPDG ya, cuman bolanya masih rebound. Dan Mikel Merino mencetak 1 gol hari ini. Oke, 1-0 sekarang guys, tertinggal Manchester United di menit ke-27. Jonathan Tah. Astaga. Aduh. Lautaro Martinez. Dayot Upamecano kasih ke Verratti. Alan lagi-lagi. Oke, kaptennya Alan sih. Oh, berbahaya sekali tadi. Buang aja, Luke Shaw. Oke, Lautaro Martinez. Oke, Lautaro aja pakai nomor punggung 9 di sini ya, sama dengan di series Real Madrid kita. Nice block tadi. Astaga, kenapa tuh? Offside ya? Luke Shaw. Aduh, kenapa nih pemain-pemain MU jadi salah passing mulu? Tuh, kenapa lagi tuh? Nah, banyak yang nggak di posisinya tadi. Nice. Aduh. Mantap sekali. Bagus sekali kerjasamanya. Tim Werner dan Daniel James. Akhirnya
Nah ini satu sama kan, artinya kita unggul nih karena kita dapat goal away kan 1. Oke, sebelum turun minum, sebelum babak pertama selesai, MU berhasil menyamakan kedudukan. Bukan sekedar menyamakan kedudukan, karena kalau dalam posisi seperti ini kita lebih unggul sebenarnya. Dan sempat terkecoh juga Ter Stegen. Good job Timo Werner menambah 1 golnya di Liga Champions. Oke. Come on, bisa nih. Alan, Verratti, Konate, Filipe Coutinho kasih ke Merino. Oke. Waduh, lolos lagi. Verratti, Lautaro Martinez. Oke, ini Merino berbahaya. Oh, Luke Shaw. Oke, nice banget. Astaga, De Jong. Mati langkah gitu. No. Oke, nice. Dan itu dia halftime whistle. Kenapa jadi di babak pertama kita main terbilang kurang bagus sih. Ayo, come on. Nah, itu kalian bisa lihat position kita. Buset dah. 28% doang. Sementara untuk Barcelona ini 72%, gila banget. Kita cuma punya 2 shot. Astaga. Oke, Timo Werner, McTominay, Bruno Fernandes sekarang. Ayo Bruno. Clement Lenglet. Jonathan Tah tadi hampir aja direbut bolanya, Pak. Itu lambat dikit aja tadi, itu udah gawat tuh. Oke, Paul Dybala. Merino. Dembele. Alana, Jonathan Tah bagus banget. Oke, Jonathan Tah jangan biarkan. Masih Jonathan Tah. Oke, berduel, Pak. Waduh. What? Luke Shaw. De Jong. Paul Dybala sisi kanan, come on Dybala. Paul Dybala, come on. Paulo Dybala. Aduh. Nah, Timo. Astaga naga. No. Aduh. Woi, bagus sekali, Pak. Nah. Timo Werner. Aduh, pelanggaran. Ya, pelanggaran dong. Oke, pergantian pemain dari Barcelona dan saya harus ganti Timo sih. Saya mau masukin Rashford di sini. Oke, itu aja. Saya harus masukin Rashford, Pak, untuk menambah daya serang kita. Messi masuk. Oh. Timo juga kita ganti dulu. Lenglet kasih ke Scott McTominay. Luke Shaw. Come on, Shaw. Coba crossing. McTominay. Paulo Dybala. Paulo Dybala coba. Oh, lagi-lagi Ter Stegen. James. Oh, Bruno. Astaga. Rashford. Marcus Rashford. No. Aduh, keras sih tadi. Montiel. Ayo, come on MU. Alah. Messi lagi berduel dengan Aaron, bisa kan nantinya dia.
Wan Bissaka punya ini sih, punya job yang cukup berat. Astaga, De Gea kenapa? Oh my god, De Gea. Oke, Bruno Fernandes. Come on, Bruno. Ayo, Bruno. Aduh, what? Nah. Woi. Kehilangan bola, Pak. Dybala. Ousmane Dembele. Waduh, Alan. No. Daniel James. Nice. Saya ke Bruno tuh. Dybala. Rashford. Come on, Rashford. Wah, out kah? Aduh. Out ternyata pemirsa. Aduh. Oke, Wan Bissaka mungkin saya ganti dengan Kimmich nih. Kemudian Luke Shaw apa kita ganti aja ya dengan enggak, jangan Luke Shaw. Mungkin kita ganti Dybala dengan Pulisic sih. Oke, kita masukin Pulisic di right wing. Oke, Lautaro out. Griezmann masuk. Aduh, bahaya nih. Begitu juga Kimmich yang ya kan Messi baru masuk kan tuh. Jadi dia butuh pastinya pengawalan yang lebih ketat, dan Joshua Kimmich pastinya bisa mengimbangi lah. Sebenarnya saya pengen ganti ini juga sih, Luke Shaw sih. Cuman nah, Pulisic tuh. Nice. Nice. Rashford. Bruno Fernandes. Come on, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes 2-1 untuk MU. Astaga. Mantap gak tuh? Gol sundulan dari Bruno. Joshua Kimmich kerjasama dari Bruno, Rashford, Joshua Kimmich, Pulisic tadi juga ya di awal itu. Ditepis sama De Gea, cuman ya masih bisa masuk ke dalam tuh. Ah, dan siapa nih? Verratti ya? Verratti kurang bagus sih ngejaganya Bruno tadi. 2-1, Pak. Yes. Ayo, come on, pertahankan MU. Oke, 5 gol di Champions League untuk Bruno Fernandes. Gila, mantap banget. Oke, sejauh ini nggak ada aksi-aksi yang cukup berbahaya dari Ousmane Dembele sih. Biasanya kan kemarin-kemarin itu kalau kita berhadapan dengan Barcelona itu Dembele merepotkan banget loh. Bisa saya bilang bahkan lebih merepotkan dari Messi sih. Waduh. Merino. Verratti. Astaga naga. Offside sih. Enggak loh, aduh. Oke, Lenglet. Nah, Pulisic, mantap. Pulisic, come on. Oh, cepat sekali Pulisic. Stamina baru masuk, Pak. Enggak sia-sia kita ganti Dybala tadi. Cepat sekali, come on, Christian Pulisic. Ayo Pulisic. Pulisic. Bruno Fernandes. Wah, Bruno Fernandes. Astaga naga. 3-1. Iya, keputusan yang sangat tepat tadi. Itu lumayan kosong lagi posisinya Bruno sih. Dengan kaki kiri yang cukup keras. 3-1, Pak. Oke. Jadi apa ya, bisa dibilang 60-70% ini tiket final kita udah pegang nih. Ya kan? Kita udah unggul cukup besar sih menurut saya di leg pertama ini, tapi ya sekali lagi ini Liga Champions ya. 4-0 pun saya nggak berani bilang itu 99% menang. Masih ada kemungkinan terjadi sesuatu, Pak. Oke, Alan. Apalagi ini skornya masih 3-1 kan. Ini kalau kita bisa nambah 1 gol lagi nih gila sih. Dembele. Si ke Alan. Dah itu Pemecano. Aduh. Alan lagi-lagi. Balik ke Dayot. Ousmane Dembele maksudnya. Verratti. Lenglet. Nice banget. Nah. Bisa nih. Come on. Over the top mungkin Marcus Rashford di sana. Kasih aja ke F. De Jong.
Neil James. Astaga. No, dan itu dia. Yes. Di leg pertama kita unggul. Sangat-sangat tidak menyangka saya bisa unggul 3-1. Satu sama aja saya puas banget tadi. Ternyata 3-1 loh bisa. Oke. Ya, tentunya sangat-sangat berat untuk Barcelona nanti di babak kedua, di leg kedua maksudnya. Tapi entahlah, sekali lagi ini Liga Champions. Ya, kita lihat dulu untuk kita punya 9 shot, 6 on target. Barcelona punya 6 shot, 6 on target. Jelas dari segi peluang kita lebih banyak, tapi dari segi possession kita kalah jauh. Ball possessionnya Barcelona tinggi banget. Kemudian rating tertinggi didapatkan Bruno Fernandes 9,4, Rashford 8,5, Pulisic 8,5 juga, Daniel James 8,7, Werner 86, tinggi-tinggi banget nih. Jose Kimmich good job banget, dan Messi sama sekali nggak ngaruh apa-apa sih tadi. Dia ini sih usianya udah tua juga kan di sini ya, jadi mungkin udah drop banget performanya. Terbukti tadi di leg pertama ini, di babak pertama Messi nggak diturunkan, Pak. Nanti di babak kedua baru dia main. Atau bisa jadi juga dia cukup kelelahan sih, karena tahu sendiri lah jadwal di bulan April ini, apalagi mendekati akhir-akhir musim ini lumayan padat loh. Dan memang setiap pemain ini lagi bisa dibilang kelelahan sih, karena berkat banyaknya pertandingan. Oke, nice banget. Saya jawab ini aja. Oke. Bruno Fernandes gila banget ya. Dia kalau udah dikasih peluang seperti itu tadi, tinggal nge-shoot doang dan nggak ada yang ngeblok tendangannya, itu udah fix sih, udah bisa dibilang 90% udah gol, karena dia punya tendangan yang luar biasa bagus. Bahkan dalam tendangan bebas pun dia sering dipercayakan kalau untuk melakukan tendangan bebas. Oke, good job Bruno Fernandes. Jadi dia jadi hero hari ini, dan ya itu semua juga berkat Pulisic masuk, kemudian Rashford juga masuk kan. Jadi memang keputusan yang tepat tadi menurut saya ya. Saya nggak tahu menurut kalian bagaimana, tapi komen aja di bawah bagaimana menurut kalian tadi untuk pergantian pemain itu. Menurut saya sangat-sangat berpengaruh sih dengan permainan MU kan di babak kedua ini. Oke, jadi next kita bakal berhadapan dengan Liverpool. Jadi ini adalah big match lagi, dan tentunya di sini kita wajib menang ya. Kita wajib banget menang untuk mengunci juara Premier League. Oke, jadi wajib banget kita menang. Dan Ronaldo ini udah 26 gol, Davies 21, Mohamed Salah 20. Oke, Bruno Fernandes sudah nongol juga tuh di posisi 8. Kayaknya dari kemarin udah nongol sih. Oh, yang belum nongol Rashford ya, karena masih 16 gol. Semoga nanti next dia bisa mencetak gol lagi sih. Oke, jadi itu dia aja mungkin untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Glory Glory Manchester United.